Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu pertama ada saya sendiri, Lydia, sebagai moderator serta pemateri pertama. Selanjutnya ada Satya Utami sebagai pemateri kedua dan Prilia Khaironisa sebagai pemateri ketiga. Baiklah, materi pertama yaitu A. Pengertian moralitas. Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia. Moralitas merupakan suatu fenomena manusia yang universal yang menjadi ciri yang membedakan manusia dengan binatang. Moralitas bukanlah suatu koleksi dari aturan-aturan, norma-norma, atau kelakuan-kelakuan tertentu, tetapi merupakan perspektif atau cara pandang tertentu. Moralitas mencakup 3 hal, yakni etika, norma, serta moral. Pertama, etika. Jika secara etimologis mempelajari kebiasaan manusia yang terdiri dari konvensi-konvensi seperti cara berpakaian, tata cara, tata krama, dan attitude. Sedangkan yang kedua, norma, adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga di masyarakat dalam perbuatan, tingkah laku, agar manusia tertib, teratur, dan aman. Yang ketiga yaitu moral. Moral nilai kajian ini menjadi kajian yang menyentuh persoalan substansial dalam filsafat moral. Ada 2 aliran dalam kajian nilai, yakni aliran naturalisme dan non-naturalisme. B. Teori tentang moralitas. Menurut teori, perbuatan manusia dianggap benar atau salah berdasarkan kepada kebiasaan manusia, hukum-hukum negara, dan pemilihan Tuhan bebas. 1. Moralitas sebagai kebiasaan manusia. Teori yang mengatakan bahwa semua moralitas itu sekedar kebiasaan saja sudah lama tersebar, yakni sejak zaman para sofis dan kaum skeptik pada zaman Yunani kuno. 2. Moralitas bersumber dari hukum negara. Negara sendiri bukan masyarakat kodrat, melainkan hasil kontrak persetujuan yang sama sekali konvensional, yang dengan itu manusia mengorbankan sebagian hak-hak kodratnya untuk menyelamatkan hak-hak kodrat lainnya. Ketiga, moralitas sebagai pemilihan Tuhan bebas. Scotus berpendapat bahwa semua keharusan datangnya dari kehendak Tuhan yang mutlak, dan perbuatan seseorang atau pezinahan dan pembunuhan pada hakikatnya buruk bagi manusia sebagai manusia yang berlawanan dengan kodratnya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Satya Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Utami dengan NIM 2210210005. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Lydia tadi. Materi selanjutnya yaitu C. Moralitas anak dalam tataran kehidupan. 1. Sikap dan cara berhubungan dengan orang lain atau sosialisasi. Minat anak untuk berhubungan dengan orang lain mulai terlihat sejalan dengan perkembangan fisik, motorik, dan bahasanya. 2. Cara berpakaian dan berpenampilan. Orang tua dan guru anak usia dini juga perlu menjelaskan bahwa penampilan dan cara berpakaian seseorang dapat memberi kesan tentang berperilaku moral. 3. Sikap dan kebiasaan makan. Ada cara tata tertentu yang diatur oleh lingkungan sekitar dalam melakukan kegiatan menghargai makanan dan mudah membuang-buang makanan. 4. Sikap dan perilaku anak yang memperlancar hubungan dengan orang lain.
dikhususkan pada hubungan tidak langsung membawa dampak pada kelancaran hubungan dengan orang lain. D. Pengertian perkembangan moralitas. 1. Pengertian perkembangan moral. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Dapat diartikan secara umum bahwa perkembangan tidaklah terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmania dan rohania yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pemasakan, dan belajar. 2. Tahapan perkembangan moral. Tingkat kecerdasan pada anak mempengaruhi kemampuan perkembangan moral, karena dengan kecerdasan yang matang akan dapat mudah memahami dan mengerti konsep benar salah. 3. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Perkembangan moral sangat penting diajarkan pada anak usia dini supaya anak memiliki pribadi yang unggul dan dapat diterima oleh lingkungannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Prilia Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilia Khairunisa, NIM 2210210006. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Satya Utami. Di sini saya akan menyampaikan materi bagian E, strategi dan teknik pengembangan moral anak usia dini. A. Strategi latihan dan pembiasaan. Latihan dan pembiasaan merupakan strategi yang efektif untuk membentuk perilaku tertentu pada anak-anak, termasuk perilaku moral. B. Strategi aktivitas bermain. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan oleh setiap anak, dapat digunakan dan dikelola untuk pengembangan perilaku moral pada anak. Dan yang terakhir C. Strategis pembelajaran. Pendidikan moral dapat disamakan dengan pembelajaran nilai-nilai dan pengembangan watak yang diharapkan dapat dimanifestasikan dalam diri dan perilaku seseorang seperti kejujuran, keberanian, persahabatan, dan penghargaan. Pembiasaan ucapan tomat, tolong, maaf, dan terima kasih. 1. Pengertian pembiasaan tomat bagi peserta didik TK. Pembiasaan adalah suatu sarana yang dapat digunakan dalam pembentukan perilaku secara bertahap sesuai dengan budaya sekitar. 2. Metode pembiasaan ucapan tomat bagi peserta didik TK melalui pendidikan moral atau moral education atau pembelajaran nilai-nilai dan pengembangan watak yang diharapkan dapat diwujudkan dalam diri dan perilaku seorang seperti kejujuran, keberanian, persahabatan, dan penghargaan. 3. Langkah-langkah pembiasaan ucapan tomat bagi peserta didik TK. Anak usia dini, mereka unik, egoistaris, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, aktif, eksploratif, dan masih banyak lagi sifat yang dimilikinya. G. Kriteria keberhasilan. A. Pedoman penilaian. Kriteria keberhasilan adalah patokan ukuran tingkat pencapaian prestasi yang mengacu pada kompetensi dasar atau dan standar kompetensi yang ditetapkan. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok 2. Semoga bisa dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.